Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam limpah kurnia-Nya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah. Bidayatil Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, sementara Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumallahu taala. Kita versi PDF sudah sampai di halaman 48. Sudah lama ini saya tidak sempat membacanya. Adabul Ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma'amin ya rabbal alamin. Adabul Ghusli. Ini adalah adab-adab mandi. Al-wajibu wal masnun. Artinya yang wajib dan yang sunat darinya adab. Jadi kita baca al-wajibu, ini sifat bagi adab. Adab di sini maksudnya masuk kategori wajib, ada juga yang sunnah. Jadi beliau gabungkan. Adabul ghuslil wajibu wal masnunu. Adab mandi yang wajib ianya adab dan juga ada yang sunnah. Faiza asabatka janabatun min ihtilamin ay imna'in aw wiqa'in ay jima'in fakhudil ina'a. Apabila menimpa akan dirimu oleh janabah. Janabah dari apa? Min ihtilamin, dari bermimpi. Mimpi basah maksudnya ihtilam ay imna'in, keluar mani. Aw wiqa'in, atau dari janabah itu dikarenakan karena wika ay jima. Fakhudil ina'a, maka ambil olehmu akan bejana. Ketika kita ditimpa oleh janabah, mimpi basah di malam hari atau di kapanpun, atau kemudian kita melakukan jima, fakhudil ina, maka pertama ambil olehmu akan bejana. Ini model dulu tentunya. Wa fi niskhatin fahmilil ina ilal mughtasal, dan sabit dalam satu niskhah itu fahmilil ina. Dalam niskhah yang lain, dalam redaksi kitab yang lain ada tulisannya bukan fakhudil ina, tapi fahmilil ina. Bawakan olehmu akan bejana, sama aja. Dibawa kemana? Ilal mughtasal, ke tempat mandi. Mughtasal ini tempat mandi. Ya. Wada'hu an yaminika in kunta taghtarifu minhu. Letakkan olehmu wada'. Da' itu fi'il amar dari wada'a. Ya da'u da'. Letakkan olehmu akannya bejana an yaminika, di sebelah kananmu. In kunta, jika adalah engkau itu taghtarifu, engkau menceduk, engkau mengambil air minhu, darinya bejana. Ya, jadi posisi bejana di sebelah kanan jika memang kita mengambil, bukan menuang. Mengambil pakai gayung misalkan biar lebih mudah. Karena sunnah mandi nanti sebelah kanan dulu. Wa an yasarika. An yasarika kita ataf pada an yaminika. Letakkan olehmu akannya bejana an yasarika, di sebelah kirimu. In kunta tasubbu minhu. Jika adalah engkau itu engkau tuangkan minhu, darinya bejana. Kalau model tuang berarti di sebelah kiri. Tujuannya ini untuk memudahkan. Kalau sekarang pakai misalkan pemandian yang air mengucur dari atas, Nah, kan beda lagi kan? Langsung. Sesuai dengan kemajuan zaman. Ini kalau masih model pakai bejana, tempayan, tempat air. Wasammillaha ta'ala awalan. Dan samillah, sebutkan olehmu akan Allah Ta'ala awal-awal. Maksudnya membaca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waghsil yadaika awalan salasan. Kemudian cuci olehmu akan dua tanganmu terlebih dahulu salasan 3 kali. Basuh olehmu akan dua tanganmu terlebih dahulu salasan 3 kali. Habis membaca basmalah, cuci tangan dulu, summastanji kama marra, kemudian beristinja'lah kamu sebagaimana yang telah lalu ya. Kemudian kita istinja dulu, bersihkan najis, cebok segala macam. Ini tujuannya supaya habis mandi nanti nggak perlu wudhu lagi.
Dalam proses mandi tidak ada lagi hal-hal yang membatalkan wudu, tidak menyentuh kemaluan dan sebagainya. Nah, ini aturan mandi. Wa azil ma'ala badani, dan hilangkan olehmu akan apa-apa yang ada di atas badanmu. Kotoran-kotoran daki yang ada di atas badan. Badan artinya jasadika, tubuhmu. Min kazarin, dari segala macam kotoran, kamaniin seperti mani, wa makhatin seperti dahak, wa min najasatin, dan dari najis, ingkanat jika adanya najis. Nah, jadi basuh tangan dulu, istinja, kemudian hilangkan segala kotoran-kotoran yang ada di badan. Nah, ini mandinya agak berbeda. Kita hilangkan kotoran dulu, nanti baru mandi. Mandi yang terakhir itulah nanti sesudah mandi nggak perlu wudhu lagi. Bahkan sebelum mandi ada aturan anjuran wudhu dulu. Fatawadda' kama sabaqa fi wudhu'ika lis-shalah ma'a jami'id da'awat. Dan berwuduklah kamu sebagaimana yang telah terdahulu ia pada wudhu'mu untuk salat. Ma'a jami'id da'awat, bersama semua doa-doa. Wudhu dulu, wudhu sempurna seperti wudhu untuk salat, lengkap dengan segala doanya. Wa akhir ghaslal qadamaika, dan akhirkan olehmu akan mencuci dua kakimu. Jadi yang paling terakhir kita lakukan mencuci dua kaki. Mencuci dua kaki terakhir nih, sesudah mandi nanti baru. Sesudah kita wudhu sempurna kecuali mencuci dua kaki. Itu nggak usah dicuci dulu. Wa fi niskhatin rijlaika, dan sabit dalam satu niskhah itu rijlaika tulisannya, bukan qadamaika. Sama saja. Kenapa ini dianjurkan mencuci kaki terakhir? Wudhu dulu, tinggal kaki, kemudian mandi nanti. Sesudah mandi terakhir baru mencuci kaki. Kenapa seperti ini? Nah, kaila yadhi alma, supaya tidak sia-sialah oleh air. Karena ceritanya ini kamar mandi zaman dulu, lantainya tanah. Kaila yadhi alma, supaya tidak sia-sialah air. Apa maksud sia-sia air? Fa in ghasalahuma summa wada'ahuma 'alal ardi kana misla idha'atil ma'. Karena jika mencuci ia seorang akan keduanya dua kaki, kemudian meletakkan ia akan keduanya dua kaki alal ardi, di atas bumi, karena niscayanya seseorang itu misla idha'atil ma, itu seperti membuang-buang air juga, karena nanti harus mencuci lagi, kakinya kotor lagi. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa lantainya lantai tanah yang berdebu dan kotor, bukan seperti sekarang. Atau sekarang juga masih ada, tergantung tempat, wilayah, kondisi kita tinggal tentunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal afdalu an tuqaddima al-wudu'a jami'ahu 'ala al-ghusli. Bermula yang lebih utama itu engkau dahulukan akan wudu jami'ahu, seluruhnya wudu, 'ala al-ghusli, di atas mandi. Jadi menurut Syekh Nawawi ini wudu aja secara sempurna, basuh kaki juga sekalian. Walaka an tuakhirahu kullahu aw ba'dahu anhu, dan boleh bagimu bahwa engkau telatkan akannya wudu, kullahu, seluruhnya wudu. Boleh juga selesai mandi nanti wudu lagi. Au ba'dahu, atau engkau akhirkan akan sebahagiannya wudu, anhu, darinya mandi. Boleh juga wudu separuh dulu kemudian mandi, sesudah mandi nanti wudu separuh lagi, boleh. Wa tanwi bil wudu'i fi suratit ta'khiril fardhiyah in aradatal khuruja minal khilaf. Dan engkau niat dengan wudu pada gambaran terakhir akan fardhiyah. Engkau niat dengan wudu pada gambaran terakhir akan fardhiyah. Kalau kita wudunya sesudah mandi baru kita wudu. Kita niatnya wudu fardu. Engkau niat dengan wudu pada surah terakhir akan wudu fardu. In aradatal khuruja minal khilaf, jika engkau mau keluar dari khilaf. Artinya ada khilaf juga, ulama menyatakan walaupun sesudah mandi harus wudu. Untuk keluar dari khilaf itu, nah kita niat wudu fardu aja biasa. Nah, walaupun sebenarnya nggak perlu wudu lagi selama dalam mandi tadi tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Wa illa nawaita sunnah. Jika tidak maksudnya jika engkau tidak ingin keluar dari khilaf. Artinya misalkan engkau berkeyakinan bahwa sesudah wudu, sesudah mandi nggak perlu wudu lagi karena hadas kecil masuk dalam hadas besar. Misalkan punya keyakinan seperti itu, nggak usah niat fardu, nawaita sunnah, engkau niat akan sunnah. Bi antakula, dengan bahwa engkau katakan, nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, aku niat akan wudu untuk sunnah mandi. Walaupun wudunya terakhir ataupun wudunya didahulukan. Wa kadza fi suratit takdim,
Demikian pula pada bentuk takdim. Takdim di sini maksudnya duluan wudhu daripada mandi. Boleh niat dua macam. Bahkan di sini kita surahnya di sini, jika tidak engkau ingin keluar dari khilaf, engkau niat akan sunnah, dan bahwa engkau katakan aku niat akan wudhu untuk sunnah mandi. Demikian pula engkau niat sunnah fi surat takdim pada surah terdahulu wudhu dari mandi. Wudhu dulu baru mandi. In tajarradat janabatuka anil hadas. Jika bebaslah oleh junubmu dari hadas. Artinya kita berjunub doang, tidak berhadas. Kita cuma mimpi basah, artinya kita berjunub. Ya, tidak buang air misalkan atau lainnya. Ya, tidak ada hadas kecilnya. Wa illa jika tidak jika tidak terbebas janabahmu dari hadas. Artinya kita berjunub, kita juga berhadas, habis buang air kecil, buang air besar. Fanwi niyatan mu'tawaratan fil wudu, maka niat olehmu akan niatan mu'tawaratan, akan niat yang diperhitungkan fil wudu, dalam wudu. Kita niat aja fardu wudu. Selesai, aman kan? Nah. Sudah. Fa iza faragta minal wudu fasubbal ma'a ala ra'sik. Apabila engkau telah selesai dari wudu, maka tuangkan olehmu subba fil amar, tuangkan olehmu akan air ke atas kepalamu. Mulai kita mandi, tuangkan air ke kepala. Wal mu'tamadu annal afdhala ba'da faraghil wudu'i an tata'ahada ma'atifah. Bermula pendapat yang mu'tamad itu bahwa sungguhnya yang paling utama sesudah selesai wudu itu an tata'ahada, itu bahwa engkau memperhatikan akan bagian-bagian tubuhmu. Ma'atifak itu lepek-lepek badan. Kita yang gemuk misalkan ada bagian-bagian badan, ketiak, segala macam ini itu. Nah, yang lebih bagus lagi kata beliau, sesudah selesai wudu kita bersihkan dulu bagian-bagian badan kita. Ya. Summa takhallal ra'sak. Kemudian gosok-gosok olehmu akan kepalamu. Jadi kepala kita yang rambutnya tebal itu kita gosok-gosok dulu, kita masukin air ke dalam semuanya. Walau kunta muhriman, sekalipun adalah engkau itu orang yang berihram. Berihram kan enggak boleh ada rambut yang rontok, tapi untuk mandi junub tetap kita boleh menggosok-gosok kepala. Tetapi tentunya dengan lembut. Lakin birifkin in kana alaihi sya'run. Tetapi caranya dengan lembut, jika adalah di atasnya kepala itu ada rambut-rambutnya, lembut. Bagaimana caranya? Bi an tudkhila asabi'akal asyarata fihi, dengan bahwa engkau masukkan tudkhila, kita tambah babnya adkhala, bi an tudkhila asabi'akal asyara fihi, dengan bahwa engkau masukkan akan jari jemarimu yang 10 dalamnya rambut kepala, masukkan, gosok-gosok. Fatasharraba biha usuluhu kama qalahu Ibnu Hajar. Fatasharraba maksudnya ini tasyarraba kan minum ini. Maksudnya basah. Jadi tasyarraba biha maka basah dengan sebabnya jari-jari yang 10 tadi oleh asalnya rambut. Jadi asal rambut basah semuanya. Kama qalahu Ibnu Hajar, sebagaimana berkata akannya oleh Ibnu Hajar. Summa tudlikuhu salasan kama qalahu Syekhul Islam fit Tahrir. Kemudian engkau gosok akannya kepala tadi 3 kali. Ya, 3 kali. Kama qalahu Syekhul Islam, sebagaimana berkatakan akannya oleh Syekhul Islam dalam kitab Tahrir. Syekhul Islam maksudnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tahrir. Summa tasubbul ma'a ala ra'sik, kemudian baru engkau tuangkan akan air di atas kepalamu salasan 3 kali. Nah, jadi pertama tadi selesai dari wudu, kita tuangkan air ke kepala. Jadi menuangkan air ke kepala ini sambil niat tentunya. Kalau enggak niat kan enggak dihitung sambil niat. Cuma beliau agak telat menceritanya. Ini. Wa anta fi awwali ma taghtasilu min badanika nawin raf'al hadasi minal jamal. Dan bermula engkau pada awal ma yang engkau basuh dari badanmu itu yang meniatkan. Yang meniatkan akan menghilangkan hadas dari janabah au nahwi atau seumpama janabah. Itu aturannya. Jadi kita tuangkan air ke kepala sambil kita niat. Nah, itu surah dari wa anta. Bermula engkau pada awal ma yang engkau basuh dari badanmu itu yang niat, nawin. Nawin khobar anta. Kenapa nawin? Asalnya nawiyun. Isim mangkus, hilang ianya diganti menjadi tanwin, nawiyun. Nah, bermula engkau itu yang niat, ia
raf'a maf'ul nawin yang meniat ia akan menghilangkan hadas jadi janabah au nahwihi seumpamanya janabah. Summa subbal ma'a ala shiqqikal aimani salasan. Kemudian tuangkan olehmu akan air di atas sisimu yang sebelah kanan 3 kali. Sesudah membasah kepala, kemudian kita tuangkan air ke badan sebelah kanan 3 kali. Summa ala shiqqikal aisar, kemudian di atas sisimu yang kiri salasan 3 kali juga. Wahadil kaifiyatu tuhassilu asla sunnah. Bermula ini cara itu tuhassilu, menghasilkan ia akan asal sunnah. Kalau kita prakteknya mandi seperti itu, kita dapat pahala sunnahnya. Kama qalahul Bujairimiyu, sebagaimana berkata akannya oleh Syekh Bujairimi. Ada cara lain juga. Wal kaifiyatul ukhra ayyaghsilar ra'sa salasan. Bermula cara yang lain itu bahwa membasuh ianya seseorang akan kepalanya 3 kali. Basuh kepala 3 kali. Summa cakkahul aiman mim muqaddamihi salasan. Kemudian syakkahu. Kemudian membasuh ianya seorang syakka, kita ataf kepada ra'sa. Kemudian membasuh ianya seorang akan sisinya yang kanan dari depannya. Jadi sisi kanan kalau tadi langsung sekali, kalau ini dibagi 2. Sisi kanan sebelah depan dulu, sebelah dada, mim muqaddimihi dari depannya, sisi kanan 3 kali, summa mim muakhirihi salasan. Kemudian dari belakangnya, muakhir ini belakang. Kemudian dari belakangnya sisi kanan salasan 3 kali. Oh bukan. Wal kaifiyatul ukhra, dan bermula cara yang lain itu bahwa membasuh ia akan kepala 3 kali. Syakkahul aiman, kemudian sisinya yang kanan min muqaddimihi dari depannya 3 kali. Sisi kanan sebelah depan. Summa min muakhirihi, kemudian dari ujungnya. Ya, ujungnya mana? Muakhirnya sisi kanan 3 kali. Sebelah kanan, sebelah dada dulu 3 kali, kemudian sebelah bahu barangkali ya, 3 kali. Summa muqaddamal aisar. Kemudian membasuh ia akan yang di depan dari kiri 3 kali. Depan dari kiri berarti belakang. Summa muakharahu salasan, kemudian ujungnya sebelah kiri 3 kali. Jadi 6 kali, ini lebih boros airnya. Kalau tadi sebelah kanan langsung 3 kali, ini sebelah kanannya dibagi 4. Paling depan 3, mendekat ke lengan 3, belakang 3, dekat ke lengan sebelah kiri ketiak belakang 3. Fala yantakilu ila muakhirin wala ila aisar illa ba'da taslisin muqaddamin wa aimanin. Dan tidak berpindah ia kepada yang terakhir dan tidak pula kepada sebelah kiri kecuali sesudah 3 kali, illa ba'da taslisi muqaddamin, kecuali sesudah meniga kalikan yang di depan dan yang di sebelah kanan. Ini cara paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wadeluk ma'aqbala min badanika wa ma'adbar. Kemudian gosok olehmu akan ma yang menghadap ia dari badanmu dan akan ma yang membelakang ia. Gosok semuanya depan belakang. Tentunya semua orang sudah bisa mandi. Cuma ini kita sebenarnya latihan membaca barangkali ya. Baca kitab. Wa dhahiru kalamil musannifi annal mughtasila la yantakilu ilal aisari hatta yusallisul aiman. Gosokkan olehmu akan ma yang di depan ia dari badanmu dan ma yang belakang ya. Jadi gosok di depan belakang. Bermula zahir kalam musannif itu bahwa sungguh orang yang mandi itu tidak berpindah ya kepada sebelah kiri hingga hatta yusalisa, hingga meniga kalikan ia akan kanan. Kelihatan di sini berarti kita gosok badan sebelah kanan, sebelah depan 3 kali, belakang 3 kali. Sudah 3 kali baru ke belakang. Kita selesaikan 3 kali dulu. Dalam kitab yang lain beda lagi, wasarihu kalamihi fil ihya, dan bermula jelas kalamnya musannif dalam kitab Ihya yaitu Imam Ghazali, annad-dalka yakunu ba'da tamami syakkaini, salasan. Bahwa sungguh menggosok itu ada ya sesudah sempurna dua sisi. Sisi kanan, sisi kiri, kemudian baru menggosok salasan 3 kali. Lakin qala Ibnu Hajar wal Syarbaini, tetapi berkatalah oleh Ibnu Hajar dan Syarbaini, fal akmalu ayyaghsila, maka bermula yang sempurna itu bahwa membasuh ianya seseorang. Wa yadluku syakkahul aiman al muqaddam,
menggosok ia akan sisinya yang kanan yang terdahulu. Summal muakhar, kemudian sisinya yang terakhir. Summal aisar, kemudian yang kiri. Kadzalik, demikian pula. Fahazi maratun, maka bermula ini itu sekali. Nah, ini yang lebih sempurna lagi menurut Syarbaini, membasuh ia, mandi ia, menggosok ia sebelah kanan bagian badan dada. Kemudian yang pinggirnya muakhar, kemudian kiri. Demikian pula depan belakang itu dihitung sekali. Summa saniyah kadzalik, kemudian bermula yang kedua itu seperti demikian, kemudian yang ketiga seperti demikian. Oh, ini kita salah penjelasannya. Dan bermula cara yang lain itu mandi, membasuh ia akan kepala 3 kali. Kemudian akan pihaknya yang kanan dari depan 3 kali. Kemudian dari belakang. Benar, ini min muakhirihi belakang. Jadi sebelah kanan, depan, belakang 3 kali. Summa muqaddamal aisar 3 kali, kemudian muakharahu. Jadi muqaddam ini berarti bahu sebelah kiri, badan sebelah kiri, depan belakang 3 kali juga. Maka tidak berpindah ya kepada yang belakang, tidak pula kepada sebelah kiri, kecuali sesudah tasli, sesudah 3 kali yang sebelah kanan, dan di depannya sebelah kanan. Benar. Wa khallil sya'ra ra'sika wa lahyatika. Kemudian gosok-gosok olehmu akan rambut kepalamu dan rambut jenggotmu. Sawaun kana kasifan atau kafifan. Baik ada ianya rambut itu tebal atau tipis, gosok semuanya. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdud dhafair. Tidak wajib kepada perempuan oleh membuka ikatan rambut. Dhafair, ikatan rambut. Ini kalau dia yakin paling kurang dan bahwa air bisa masuk tanpa dibuka. Ya, tapi kalau enggak yakin enggak boleh. Illa idza alimat annal ma'a la yasilu ila khalali syu'ri. Kecuali apabila yakin ia bahwa sungguh air tidak sampai ya kepada celah-celah rambut. Kalau yakin air enggak sampai dengan tidak dibuka ikatan rambut, berarti harus dibuka. Wa usilil ma'a illa kulli mu'tafin min ma'atifil badan. Sampaikan olehmu akan air kepada seluruh bahagian dari bahagian-bahagian badan. Jadi mu'taf ini bahagian lepek-lepek badan yang ada rendahnya, lembahnya, dan segala macam begitu. Nah, apa maksud mu'taf? Wa huwa ma fihi in'itafun wal tiwa. Dianya mu'taf itu mah yang sabit padanya mah itu in'itaf, ada kerendahannya. Wal iltiwa, ada iltiwa, berlipat-lipat. Orang-orang gemuk biasanya. Katabakatil batoni, seperti lapisan-lapisan perut, lepek-lepek perut, apa bahasa yang mudahnya. Wal muqi, seperti muqi ini sisi mata dekat tengah hidung, yang biasanya tempat tahi mata. Wal lihat lihat ini bagian mata paling ujung dekat pelipis itu suka ada kotoran. Wal ibuti, ketiak, wal udhuni, kuping, wadakhilis sirrati, wadakhilis surrati, dan di dalam pusar, watahtal mukbil minal anfi, dan di bawah yang menghadap dari hidung. Lubang hidung bawah biasanya kan suka ada kotoran hidung. Fa inna dzalika mimma yaghfalu anhu. Maka bahwasanya demikian itu daripada ma yughfalu anhu, yang dilupakan orang darinya. Orang suka melalaikannya. Wa yuta'akkadu ta'ahudu fil udhuni khususan fi haqqis shaim. Dan sangat dikuatkan akan berjaga-jaga dalam kuping. Maksud berjaga-jaga dalam kuping itu memperhatikan kuping. Jangan sampai kemasukan air, khususan fi haqqis shaim. Lebih-lebih lagi pada hak orang yang berpuasa. Ya, takut masuk air nanti jadi batal puasanya. Bi ayya khudha kafan min ma, dengan bahwa mengambil ia akan setelapak tangan dari air, ngambil setelapak tangan air, wa yad'ul uduna alaihi, meletakkan ia akan kuping di atasnya. Kemudian kepala kita condongkan, kita taruh kuping kita di atas telapak tangan yang ada air tadi. Meletakkan ia akan kuping di atasnya telapak tangan, birifkin dengan lembut, mumilan lah hal keadaan ia itu yang mencondrongkan.
laha baginya kuping. Kita condongkan kuping kita ke sebelah kanan, misalkan nanti ke sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri. Liyasila lima'atifiha min ghairi nuzulin lisimakhiha. Supaya sampainya air bagi lepek-lepeknya kuping min ghairi nuzul, dari ketiadaan turun. Maksudnya turun air lisimakhiha, bagi simahnya kuping, kedalaman kuping maksudnya, supaya air tidak masuk ke dalam kedalaman kuping. Fayadurru bihi, maka mudarat ia dengannya masuk air. Kalau air masuk ke dalam kuping walaupun mandi janabah, memudaratkan, bisa membatalkan puasa. Kemudian manabit ini kita atah kepada ma'atif. Kemudian sampaikan olehmu akan air kepada manabiti syari, kepada tempat-tempat tumbuh bulu. Ma khafa minhu, baik ma yang ringan ianya ma darinya bulu, atau ma kasufa, atau ma yang tebal ia. Jadi yang tebal pun wajib dibasuh dalam mandi. Kenapa? Wa inna ma wajaba ghaslul kasifi huna dunal wudu'i liqillatil masyaqqah huna. Hanya saja wajiblah oleh membasuh yang tebal di sini, ketiadaan pada wudu, karena sedikit kesukaran di sini. Karena mandi junub jarang-jarang. Makanya harus dibasuh semuanya. Ini ada alasannya. Li'adami takarurihi, karena tidak berulang-ulangnya junub. Atau karena tidak berulang-ulangnya mandi fi kulli salatin, pada setiap salat. Bi khilafil wudu, dengan sebalik wudu. Fa innahu yatakarraru kulla waqtin, karena basuhnya wudu itu berulang-ulang ya kulla waqtin, dalam setiap waktu. Fa khuffifa fihi, maka diringankan dalamnya wudu. Wa alam annal mudmadata wal istinsyaka sunnatani mustaqillatani fil ghusli. Ketahui olehmu bahwa sungguh mudmadah, berkumur-kumur, wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnatani. Itu dua sunnah mustaqillatani, dua sunnah yang istiqlal keduanya, yang terbebas keduanya, yang tersendiri keduanya dalam mandi. Artinya dalam wudu ada sunnah madmadah dan istinsyak, dalam mandi juga. Walaupun kita dalam wudu tadi sudah madmadah dan istinsyak, dalam mandi juga ada anjuran untuk madmadah dan istinsyak lagi. Kama annahuma sunnatani fil wudu, sebagaimana bahwa sungguh keduanya madmadah dan istinsyak sunnah keduanya dalam wudu juga. Nah, jadi kalau dalam mandi junub kapan kita istinsyak? Wa mahalluhuma qabla wudu, dan bermula tempat keduanya madmadah dan istinsyak itu sebelum wudu. Sebelum wudu berarti ketika kita basuh tangan tadi, kita kumur-kumur dulu, bersihkan hidung dulu. Kama fi Fathil Jawad, sebagaimana dalam kitab Fathil Jawad seperti itu. Wa kuriha tarkuhuma, dan dimakruhkan akan meninggalkan keduanya madmadah dan istinsyak. Sama seperti tarkil wudu, meninggalkan wudu juga makruh. Wa yusannu tadarukuhuma, dan disunnahkan akan mengganti keduanya. Biar tertinggal enggak madmadah dan istinsyak, kita ganti. Walau ba'dal faraghi minal ghusli, walaupun sesudah selesai mandi. Selesai mandi kita enggak masukkan air ke dalam mulut. Kita masukkan air ke dalam mulut. Memang dalam mulut enggak wajib dibasuh kan? Karena itu masuk kategori batin, makanya sunnah. Li'anna sunanal ghusli la tafutu bil faraghi minhu. Nah, walaupun sesudah selesai mandi masih boleh kita melakukan madmadah dan istinsyak sebagai sunnah mandi. Kenapa? Li'anna sunanal ghusli, karena sunnah mandi itu tidak luput ia dengan sebab selesai darinya mandi. Li'adami istirati tartibi fi af'alihi, karena tidak disyaratkan tertib dalam perbuatan-perbuatannya mandi. Mandi enggak harus tertib. Beda dengan wudu. Wahuma inda Malik sunnatani fil ghusli wal wudu kama indana. Dan keduanya madmadah dan istinsyak menurut Imam Malik itu sunnah keduanya fil ghusli, pada mandi dan pada wudu, kama indana, sebagaimana di sisi kita mazhab Syafi'i. Dalam hal ini mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i sama. Wajibani fihi ma inda Ahmad, dan wajiblah keduanya pada keduanya inda Ahmad, di sisi Ahmad. Dianya madmadah dan istinsyak itu wajib keduanya, pada keduanya mandi dan wudu inda Ahmad. Menurut Imam Ahmad, dalam wudu dan dalam mandi, istinsyak dan madmadah wajib. Wa fardani fil ghusli sunnatani fil wudu inda Abi Hanifah. Dan fardu keduanya dalam mandi. Kalau menurut Abi Hanifah, madmadah istinsyak fardu dalam mandi. Sunnatani sunnah keduanya dalam wudu inda Abi Hanifah. Berbeda hukum, Nah.
Wahdar antamassa zakaraka ba'dal wudu, hindari olehmu akan bahwa engkau menyentuh akan kemaluanmu sesudah wudu. Sesudah wudu jangan sentuh kemaluan lagi. Wa qabla tamamil ghusli, dan sebelum sempurna mandi. Sesudah wudu tadi, kemudian kita mau mandi, sebelum sempurna mandi juga jangan nyentuh kemaluan lagi. Makanya tadi dianjurkan untuk membersihkan kemaluan dulu sebelum mandi, najis segala macam, supaya nanti selesai mandi udah kita langsung sholat. Itu maksudnya. Hindari olehmu bahwa engkau menyentuh akan zakarmu sesudah wudu dan sebelum sempurna mandi, kama fil ihya, dalam ihya. Fa in asabathu yaduka fa'idil wudu, maka jika menyentuh, menimpa akannya kemaluan oleh tanganmu, tangan kita menyentuh kemaluan, fa'idil wudu, maka ulang olehmu akan wudu. Wa hadza muwafiqun li Ibni Hajar, ini muwafakat bagi Ibni Hajar. Wa hadza dhahirun, bermula ini juga zahir, harus wudu lagi. Kenapa? Li ajlil khurujina minal khilafi fi adamin dirajil asghari fil akbar ini. Karena keluar dari khilaf pada tidak masuknya hadas kecil dalam hadas besar. Karena ada ulama yang berpendapat hadas kecil tidak masuk dalam hadas besar. Kita berhadas besar ya tetap mandi, berhadas kecil tetap harus wudu lagi kalau mau salat. Wa qala al-Bujairimi, berkatalah oleh Syekh Bujairimi, walau ahdasa ba'dal wudu, dan jikalau berhadas ia sesudah wudu. Sesudah wudu wa qabla al-ghusli, dan sebelum mandi. Berhadas ia sesudah wudu dan sebelum mandi. Sesudah kita berwudu, kemudian kita mandi, dalam proses mandi belum selesai mandi kita udah kentut lagi. La tundabu lahu i'adatuhu, tidak disunnahkan baginya akan mengulangnya wudu. Alal mu'tamad, berdasarkan di atas pendapat mu'tamad menurut Imam Ramli. Kenapa? Li'anna hadzal wudu'a la yubtiluhul hadas, karena ini wudu tidak membatalkan akannya oleh hadas. Jadi wudu ini tidak dibatalkan oleh hadas. Kenapa? Karena wudu ini untuk sunnah mandi saja. Wa innama yubtiluhul jima', hanya saja membatalkan akan ini wudu oleh jima'. Wa bihi yulghadu, dan dengannya ini wudu dibuat teka-teki. Ada orang membuat teka-teki, fayuqalu lana, maka dikatakan teka-tekinya, lana wudu'un la yubtiluhul hadas. Bagi kita itu ada satu wudu yang tidak membatalkan akannya wudu oleh hadas. Wudu apakah itu? Itulah wudu yang disunnahkan ketika kita mandi junub. Kita wudu dulu, walaupun kemudian kita kentut, selama tidak menyentuh kemaluan segala macam, mandi dengan sempurna. Sesudah mandi nggak perlu wudu lagi. Waqad nadama Suyuti dzalik, dan sungguh telah menadam oleh Imam Suyuti akan demikian, fi Bahril Kamilil Mujazzawi al-Muraffali faqala. Menadam akan ini masalah oleh Imam Suyuti. Menadam oleh Imam Suyuti akan demikian teka-teki tadi. Fi Bahril Kamil, dalam Bahril Kamil, maksud Bahril Kamil beliau menggunakan buhur kamil, bukan buhur rajat seperti Alfiyah Imam Malik, bukan, tapi namanya buhur kamil Mujazzawi al-Muraffali. Faqala, berkata ianya, Imam As-Suyuti, qul lil faqih wal mufid, katakan olehmu bagi ahli fikah dan mufid. Mufid orang yang memberi faedah, para guru. Katakan olehmu lil faqih walil mufid wali kulli dziba'in madid, katakan olehmu bagi setiap ziba'in yang mempunyai urusan yang panjang, maksudnya mempunyai urusan dalam bidang pendidikan. Ma qulta fi wudu'in, bermula apa itu pendapatmu, apa yang engkau katakan pada seorang yang berwudu, kad ja'a, yang sungguh datang, ya bil amris sadid, dengan perkara yang benar. Apa pendapatmu seseorang yang berwudu, la yang quduna wudu'ahu, yang tidak membatalkan oleh mereka akan wudunya, mahma tagawata, betapapun buang hajat ia, au yazid, atau bertambah ia. Ada satu wudu di mana wudu itu tidak batal walaupun dia sesudah wudu buang air lagi, kentut segala macam. Wa wudu'uhu lam yantaqid, dan bermula wudunya itu tidak batal ya illa bi ilajin jadid, kecuali dengan ilat yang baru, kecuali dia watak lagi. Nah, inilah wudu dalam sunnah mandi. Wa nadamal jawab ba'dhum, dan menadam akan jawaban oleh sebahagian mereka, fiza min dzalik, dari demikian buhur kamil juga pula. Faqala, berkata ianya sebahagian ulama yang menjawab teka-teki tersebut, ya mubdi al-lughdi, wahai orang yang memulai teka-teki. Ya mubdi al-lughdi sadid, wahai orang yang memulai teka-teki yang benar. Ya wahidal asril farid, wahai seseorang, wahidal asri, wahai yang satu-satu di masanya. Al-farid ini seseorang yang ajaib di masanya, punya kelebihan. Hadzal wudu huwallazi lil ghusli sunnah kama tufid, bermula ini wudu itulah alladzi
Yang disunnahkan akan dianya wudu untuk mandi, kama tufid, sebagaimana engkau memberi faedah. Jadi wudu ini yang tidak batal, yaitu wudu yang disunnahkan untuk mandi. Wa huwal ladzi lam yantaqid illa bi ilajin jadid. Dianya wudu itulah alladzi, itulah wudu yang tidak batal ya kecuali dengan ilat, dengan watak baru, jima yang baru. 35 menit. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.